Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Pada hari ini kita bersama-sama bersuka cita karena hari ini kita merayakan Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus, dan membuktikan bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang hidup. Kita bersuka cita bersama-sama, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan Yesus. Kami datang ke hadapan-Mu Tuhan pada saat ini dengan penuh sukacita karena kami menyambut hari kebangkitan pada hari ini Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, sukacita memenuhi hati kami dimanapun kami berada pada saat ini. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu buat kami. Meskipun di tengah-tengah situasi yang sulit bagi kami rindu dan percaya Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Bahkan terbukti Tuhan Yesus dengan hari kebangkitan-Mu, kuasa-Mu terlebih besar. Terima kasih Tuhan Yesus, kami rindu bersukacita bersama-sama dengan jemaat-Mu di tempat ini. Kami rindu menaikkan pujian kami rindu menaikkan rasa syukur kami. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, kita bersama-sama bersukacita. Kita menyambut hari kemenangan dan kebangkitan Tuhan Yesus dari maut. Kita bersama-sama mengangkat pujian, sebab Dia hidup. Menyembuhkan
Kita berkumpul di sini sebagai keluarga Allah di hadapan Allah Bapa kita untuk menaikkan pujian dan syukur kepadanya, mendengar dan menerima firman-Nya yang kudus, membawa ke hadapannya pergumulan-pergumulan dunia ini, memohon pengampunannya atas dosa-dosa kita, dan memohon kasih karunia-Nya, sehingga melalui putranya Yesus Kristus, kita mampu mempersembahkan diri kita untuk pelayanan-Nya. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, Allah adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala ketidakbenaran. Maka jemaat Tuhan, marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Saya mempersilahkan untuk duduk dan mengambil waktu untuk berdoa secara pribadi masing-masing, memohon keampunan daripada Tuhan untuk dosa-dosa yang kita lakukan di hadapan Tuhan dan terhadap sesama kita. Kita akan berdoa bersama-sama. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Surgawi, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama kami, di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengaja. Kami sangat menyesal dan bertobat dari semua dosa kami, demi Putramu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Ampunilah kami atas semua yang telah kami lakukan, dan karuniakanlah kami, agar kami dapat melayani Engkau di dalam kehidupan yang baru, bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Allah yang Maha Kuasa, yang mengampuni setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, mengasihani kita, mengampuni dan melepaskan kita dari semua dosa kita, meneguhkan dan menguatkan kita dalam segala kebaikan, dan memelihara kita dalam kehidupan kekal melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Kita akan memuji memuliakan Tuhan kembali. Mari kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan, karena Yesus telah bangkit mengalahkan maut. Oh
bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Kita mau memuji-muji nama Tuhan. Kita mau bersyukur kepadanya. Karena Yesus, dia adalah Raja kita yang telah bangkit mengalahkan maut. Mari saudara semua bersuka cita bersama-sama. Membawa puji-pujian bagi Tuhan. Di dalam Allah Bapa yang Maha Kuasa. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Bersama-sama, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Ia turun ke dalam dunia orang mati. Pada hari ketiga dia bangkit kembali. Ia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Sang Bapa. Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan katolik, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami.
Kita akan berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat saya persilakan dulu kembali. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, dan kita menjadi anak-anak Allah yang telah dimerdekakan karena darah Yesus telah menghapuskan dosa kita. Mari kita siapkan hati kita, bersama-sama kita angkat pujian. Darah Yesus, hapuskan dosaku. Shalom jemaat Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan hari ini. Kami semua ada di sini untuk bersama-sama merenungkan di rumah kami masing-masing tentang hari kemenangan ini, bahwa Yesus Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Ini merupakan pertanda bagi kami, suatu pengharapan akan keselamatan dan kemenangan yang akan kami peroleh. Karena Kristus menjanjikan kebangkitan bagi orang-orang yang percaya kepadamu. Sesudah kami melihat dan merenungkan firman-Mu tentang kebangkitan, kami akan semakin diteguhkan dan dikuatkan. Maka untuk itu Tuhan bimbing kami untuk memahami firman. Terpuji Engkau Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan membuka dari 1 Korintus pasal yang ke-15
ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-24. Saya akan bacakan firman Tuhan ini, 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-24, yaitu dari 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-24. Saya akan bacakan dan Bapak Ibu mengikuti dalam Alkitab masing-masing. Saya ulangi, 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-24. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah diberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Jadi bila mana kamu beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana Ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah Ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Demikian firman Tuhan. Syukur bagi Allah. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, mengapa kita harus merenungkan terus tentang kebangkitan? Adalah untuk meyakinkan kita bahwa sebenarnya kebangkitan itu ada. Bukan hanya sekarang ini saja orang meragukan tentang kebangkitan, tapi sejak kebangkitan itu sendiri diberitakan, di tempat itu pun langsung ada orang yang meragukannya. Bapak Ibu Saudara, kita mengingat tentang kematian pada hari Jumat yang lalu. Kita merenungkan betapa berat melihat
peristiwa kematian itu terjadi. Tapi maksud pemberitaan ini adalah supaya kita dapat dipulihkan dari melihat betapa ngerinya kematian. Kita akan melihat betapa besarnya peristiwa, ajaibnya peristiwa kebangkitan ini. Sehingga orang-orang yang hidup sekarang ini dapat mengerti tentang dua hal yang penting, yaitu semua orang akan mati. Dan orang-orang yang percaya kepada Kristus akan dibangkitkan untuk memperoleh hidup yang kekal. Dua hal ini yang menjadi pedoman kita untuk dapat mengikut terus, memegang terus janji Tuhan. Dan janji ini merupakan prinsip di mana kita akan memperoleh kegenapan. Masing-masing pribadi harus memiliki iman tentang hal ini. Dalam peristiwa sekarang ini ada banyak orang mengalami ketakutan lebih daripada hari-hari sebelumnya, karena sekarang ada virus yang mewabah, yang menandakan atau memberitahukan kepada semua orang bahwa virus ini mematikan. Bapak Ibu Saudara, semua orang akan mati. Ini hal yang pertama saya katakan tadi. Tapi tentang bagaimana orang itu mati, ini merupakan hal yang perlu dipikirkan. Supaya mati untuk juga dapat dibangkitkan, maka mati dalam Kristus. Kita akan memperoleh kebangkitan di dalam Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam nama Yesus kita akan merenungkan firman Tuhan ini dengan tema seandainya Kristus tidak bangkit. Memang agak kontroversial jika seseorang membuat tema tentang berandai-andai. Tapi ini merupakan hal yang penting untuk direnungkan bersama, sehingga kita perlu memikirkan seandainya ini. Ini juga berdasarkan Alkitab, dan firman Tuhan betul-betul memikirkan ini supaya kita dapat melihat dan memperbandingkan bagaimana jika seandainya Kristus tidak dibangkitkan. Pada ayat yang ke-14 dikatakan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Bapak Ibu Saudara, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan ini. Apa yang diucapkan oleh para pengkhotbah sejak dahulu sampai sekarang dan semua berita Injil ini tidak akan cocok untuk dipercakapkan, karena betul-betul tidak berguna jika seandainya Kristus tidak dibangkitkan pada saat dia berkata pada hari ketiga dari kematiannya dia akan bangkit. Tapi bagaimana jika tidak dibangkitkan? Tapi syukur kepada Tuhan bahwa peristiwa kebangkitan itu sangat menggemparkan semua orang sehingga tidak dapat disembunyikan. Karena terjadi banyak tanda yang membuat orang akhirnya dapat melihat. Ada banyak saksi mata yang mencatatkannya dan ahli-ahli sejarah menuliskannya. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, juga jika seandainya Kristus tidak dibangkitkan, maka pada ayat yang ke-15 dikatakan, lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, kita harus memikirkan juga secara logika supaya kita dapat dibawa dengan pemikiran yang lebih sehat. Jangan mengikuti ajaran yang ternyata ajaran itu tidak mempunyai dasar, tidak mempunyai bukti, tidak mempunyai evidensial. Tapi jika ajaran itu betul-betul mendasar, seperti tentang Kristus menyatakan dirinya, bahkan jauh sebelum peristiwa itu, dia mengatakan bahwa dia akan bangkit, dan ternyata benar dia bangkit, maka Kristus mengatakan kebenaran. Dia adalah kebenaran itu.
Berikutnya, jika seandainya Kristus tidak dibangkitkan, pada ayat yang ke-17 dikatakan, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa. Peristiwa pengampunan dosa dan penebusan itu hanya dapat terjadi dan selesai dikerjakan jika Kristus bangkit. Karena jika Kristus mati dan lalu tidak bangkit, maka tidak selesai. Misi kemenangan tidak dapat ditunjukkan. Sehingga keadaan orang-orang yang mati, bahkan yang disebut mati dalam Kristus atau apapun namanya, kalau memang tidak ada kebangkitan Kristus, maka ini tidak dapat disebut sebagai kemenangan atau kebangkitan orang mati. Tetapi karena Kristus memang betul-betul dibangkitkan, maka kita dapat bermegah di dalam Kristus. Semua dosa-dosa kita itu akan menjadi putih seperti salju, walaupun disebut merah seperti kain kusut. Di sini kita bisa merenungkan betapa bersyukurnya kita, betapa beruntungnya kita mengetahui fakta ini, mengetahui peristiwa ini, dan bukan hanya mengetahui, tapi kita betul-betul mengimani. Berbahagialah mereka yang percaya, sekalipun tidak melihat. Itu yang dikatakan oleh Tuhan tentang kebangkitan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, orang yang mati dalam Kristus akan tetap binasa. Dikatakan pada ayat yang ke-18, demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Kebinasaan itu adalah kematian. Kebinasaan kekal adalah kematian kekal. Kalau tidak dibangkitkan, maka akan tetap dalam kematian. Tapi karena Kristus dibangkitkan, sesuai dengan janji Tuhan, semua orang yang percaya kepadanya akan memperoleh kebangkitan. Dia sebagai buah yang sulung, dan kemudian semua orang yang percaya kepadanya akan dibangkitkan pada hari yang ditentukan oleh Allah. Pada ayat yang ke-19 dikatakan bahwa orang yang berharap akan berkat-berkat di dunia ini akan menjadi yang paling malang. Bagaimana dia katakan? Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Kalau kita hanya berpikir tentang berkat-berkat hari-harian, nafkah, uang, kesehatan, kebebasan dari kecelakaan, musibah, tapi kita tidak memikirkan tentang kebangkitan setelah kematian, maka ini masih disebut sebagai pengharapan-pengharapan orang malang. Pengharapan-pengharapan orang yang tidak mengerti kuasa dari kebangkitan itu sendiri. Jadi iman kita harus sampai kepada peristiwa di balik kehidupan ini, yaitu kehidupan yang berikutnya, kehidupan yang kekal. Ini baru disebut sebagai iman yang sesungguhnya. Tetapi yang benar ialah pada ayat yang ke-20 sampai 24. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tibalah kesudahannya,
yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, pemberitaan ini sangatlah jelas untuk membuat kita menyadari bahwa sebenarnya yang kita cari bukanlah sesuatu yang fana, sesuatu yang akan binasa, tapi sungguh-sungguh di dalam hati kita sedang tersimpan suatu semangat yang kuat untuk mencari sesuatu yang jauh lebih tinggi, lebih mulia, lebih indah, yaitu kehidupan kekal di surga. Sehingga jangan sampai kita oleh karena hal-hal yang berhubungan dengan dunia ini, kita kecewa kepada Tuhan, kita meninggalkan Tuhan, kita mengabaikan pelayanan, kita meninggalkan ibadah, dan kita tidak peduli dengan kasih. Ini akan menjauhkan kita daripada iman yang sesungguhnya. Ini akan menjauhkan kita daripada praktek-praktek ibadah kita yang sesungguhnya. Ini juga akan menjauhkan kita daripada kasih karunia Tuhan. Dan ini membuat kita bisa disebut orang yang undur imannya. Perkara kita akan selalu ada, persoalan hidup akan selalu ada, tapi iman kita perlu tetap pada jalan yang benar, mengikut Tuhan sekalipun ada banyak persoalan hidup. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 58, saya akan bacakan kepada Bapak Ibu Saudara. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyang, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ini pedoman kita, bahwa Tuhan tidak mengabaikan kita, dan Tuhan akan memperhitungkan semua jerih payah kita, ibadah kita, kasih kita, sukacita kita, ucapan syukur kita. Semangat Paskah ini, saya berharap sekali ini tidak berkurang sedikit pun di dalam hati kita. Yang walaupun kita tidak mengalami kemeriahan-kemeriahan perayaan seperti pada tahun-tahun sebelumnya, tapi mari kita tetap bersukacita dan bersyukur, karena kebangkitan itu tidak hanya ditandai dari perayaan, tidak hanya ditandai dengan kemeriahan, tapi ditandai dengan iman kita yang teguh di dalam Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk pemberitaan ini. Pada masa sulit seperti ini Tuhan, kami pun sulit untuk bergembira, tapi kami melihat firman Tuhan merupakan janji yang kuat dan teguh, yang dapat menjadi pegangan kami dan menjadi alasan kami untuk bersyukur dan bergembira. Ada sukacita dalam hati kami yang menggebu-gebu membuat kami dapat memandang kepada Tuhan untuk bersyukur lagi kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk firman yang masih dapat dikumandangkan di tengah-tengah kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Ya Allah, pencipta langit dan pemelihara kehidupan manusia, kami berdoa untuk setiap orang dan setiap ras dan dalam setiap keperluan. Biarlah jalan-jalan-Mu dikenal di bumi, dan kuasa penyelamatan-Mu kepada semua bangsa. Khususnya kami berdoa
Kiranya Tuhan memberkati semua kehidupan umat manusia di dunia. Bangsa-bangsa yang sekarang sedang dilanda oleh wabah penyakit virus corona. Kami berdoa supaya Tuhan memulihkan, menyembuhkan. Sehingga setiap orang-orang yang terinfeksi disembuhkan oleh Tuhan. Tuhan membuat mereka memperoleh kesempatan untuk keselamatan mereka, kesembuhan mereka. Tuhan, kami berdoa supaya Engkau berkati para pemimpin pemerintah di dalam membantu untuk penanganan virus corona ini, supaya Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan. Juga Tuhan memberkati mereka dalam menjalankan tugas. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati bangsa-bangsa yang sekarang sedang mengalami musibah ini, sehingga terjadi karantina wilayah. Tuhan kiranya mencukupkan segala keperluan makan setiap penduduk, dan berkati Tuhan supaya umat manusia mengalami damai sejahtera yang daripada Tuhan. Dalam kemurahan, dengarkanlah doa kami. Kami berdoa untuk gereja di seluruh dunia. Tuntun dan pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga semua yang mengaku dan menyebut dirinya orang Kristen dapat dituntun kepada jalan kebenaran dan memegang teguh iman dalam kesatuan roh, dalam ikatan damai sejahtera, dan dalam kebenaran hidup. Kami berdoa untuk para misionaris, pemberita Injil. Tuhan kiranya memberkati mereka dalam menjalankan tugas pemberitaan Injil, sehingga semakin banyak orang yang diselamatkan. Juga Tuhan, kami berdoa untuk para pemimpin gereja, para pendeta, supaya Tuhan memberikan kepada semua hamba Tuhan roh yang takut akan Allah, kerendahan hati, sehingga semuanya takluk di bawah kedaulatan Tuhan sebagai hamba dan pelayan. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati, sehingga semua hamba-hamba-Mu melakukan penggembalaan dengan baik pada masa-masa yang sulit ini. Ada banyak orang yang mengalami pergumulan. Tuhan kiranya memberkati dengan pelayanan-pelayanan melalui gereja. Ada banyak pemulihan dapat dilakukan, sehingga setiap yang kekurangan dapat terlayani. Bahkan setiap yang bergumul dalam kehidupannya, Tuhan menguatkan. Tuhan, dalam kemurahan-Mu, dengarkanlah doa kami. Kami menyerahkan kepada kebaikan-Mu sebagai Bapa mereka yang cemas dan tertekan dalam pikiran maupun secara jasmani. Hiburkanlah dan lepaskanlah mereka dalam keperluan mereka. Berikanlah kesabaran kepada mereka dalam penderitaan mereka, dan munculkanlah kebaikan dari kesulitan mereka. Khususnya kami berdoa supaya Tuhan memberkati setiap orang-orang yang kekurangan, yang pada saat ini mengalami kesulitan karena tidak dapat bekerja akibat virus corona yang membuat mereka harus dirumahkan, tidak dapat melakukan pekerjaan seperti biasa. Kami berdoa supaya Tuhan mencukupkan keperluan mereka dengan cara Tuhan yang sangat ajaib. Tuhan membuat mereka bersukacita. Kami berdoa supaya Engkau berkati setiap keluarga yang berduka. Hiburkanlah mereka Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah mereka. Kami berdoa supaya Tuhan juga memberkati
setiap saudara-saudara yang mengalami kecemasan, pergumulan, ketakutan. Kiranya Engkau dapat menopang mereka, membuat mereka dapat mengalami kepastian dalam hidup ini. Tuhan mencukupkan dan Tuhan memberi pertolongan. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati sehingga masa kesulitan ini dapat berlalu dengan segera. Anak-anak dapat kembali bersekolah, karyawan-karyawan dapat kembali bekerja di PT, semua pedagang dapat kembali berjualan, dan semua kami dapat semua bertugas seperti Tuhan maksudkan dengan berbagai talenta yang kami punya. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati sehingga Tuhan dipermuliakan dari semua kuasa yang Engkau semakin nyatakan kepada kami. Bapa yang Maha Pengasih, terimalah doa-doa ini demi Putramu, Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan doa syukur kita bersama-sama. Allah Maha Kuasa, Bapa yang penuh pengasihan, kami hamba-hambamu yang tidak layak ini menaikkan syukur sedalam-dalamnya atas segala kebaikan-Mu dan kasih setia-Mu kepada kami dan semua manusia. Kami memuji-Mu atas penciptaan-Mu akan kami, pemeliharaan dan semua berkat dalam hidup ini. Tetapi di atas semuanya, atas kasih-Mu yang tidak terukur dalam penebusan dunia oleh Tuhan kami Yesus Kristus, sarana kasih karunia dan pengharapan kemuliaan. Dan kami berdoa, berikanlah kepada kami kesadaran akan kasih setia-Mu, sehingga hati kami sungguh-sungguh bersyukur, dan olehnya kami menunjukkan kemuliaan-Mu, bukan saja dengan bibir kami, melainkan juga melalui hidup kami, dengan menyerahkan diri kami untuk pelayanan-Mu, dan dengan berjalan di hadapan-Mu dalam kekudusan dan kebenaran sepanjang hidup kami. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami, baginya bersama-Mu dan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan kekal selamanya. Amin. Jemaat Tuhan, arahkan hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita senantiasa. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan menyanyikan Bapa terima kasih.